Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang sama-sama dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk malam pertama insyaallah ta'ala bulan 8, bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriyah. Artinya Semporawali insyaallah ndai akan sama-sama melaksanakan ibadah yang begitu mulia, yang begitu agung. Jadi ibadah puasa Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beitondai umur panjang, kesehatan, supaya bisa berjumpa eda angin bali tailau wura mawancu taho dilipat gandakan amal ibadah daita. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kaum muslimin yang mengaku saya adalah ahlu sunnati wal jamaah. Saya adalah orang yang mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan. Tapi bune poda kelamparawin terkait dengan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana Made bersiar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ampo taluang gahi bendai ahlus sunnah di tior ning tanda bendai dulu amalan, keyakinan buneja gahir elisia sesuai enggak dengan Al-Quran dan sunnah, buneja kelamparawin amal ibadah. Karena wati cukupna ndai sekedar mengaku. Bune sentika penyair Arab mengatakan kullun yadda'i waswan bilaila wa laila la tukirru bidak. Sarana dowe mengaku cinta ne'eka bila Laila, pala Laila tidak pernah membalas cinta mereka. Ne'ekese. Kalau terhadap do warado ne'ekese, terhadap sunnah pun warado mengaku kese. Tapi kalau ditanda rotios dari amalan, do
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang sunnah ahlu sunnati wal jamaah, cowku sebenarnya ahlu sunnati wal jamaah bain persekedar dari mengaku. Karena bagaimanapun perpecahan umat Islam terjadi, dan gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya umat Islam akan berpecah. Apa gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iftaraqatil yahud ala sintain ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala sintain wa 70 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. Wa berpecah do Yahudi menjadi 71 kelompok, 70 sebuah kelompok golongan. Nasrani 72 kelompok, dan umat Islam baru berpecah menjadi bilang buah 73 kelompok golongan. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kulluha finnar. Seraan kelompok akhirnya diancam dengan neraka. Diancam. Illa wahidah, kecuali satu. Sebuah pemawati terancam dengan neraka. Coba sebuah akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika soli para sahabat, coba kelompok masa buah akhir. Au sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ededu cow ma kidiro kelamparawi sesuai dengan rakidiro kelamparawi benahu para sahabat. Ini jawaban Nabi SAW. Selamat dari ancaman neraka hanya satu. Masa buah ake kau ngupak mendai. Palalau ngupak mendai. Kalian sekedar mengaku saya ahlus sunnati wal jamaah. Bunaku pengamalan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah. Ausi sunnah. Ausi sunnah badan deh. Hah? Perbuatan yang diperbuat oleh Rasul. Barang kelai? Madam doi buku akeh. Jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat mirip. Awak arti sunnah. Ramadhan dari selama akhir sunnah re sih. Metode atau cara, secara bahasa ya. Baik mengaku ahlus sunnah, ahlus sunnah. Awas ahlus sunnah kan botong ngaku ahlus sunnah, tapi sunnah pengertian sunnah kadang tibati. Akan dia war cambe ba ayahanda bahwasanya apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagian dari sunnah. Iya. Yang perlu dipaten sore bendai sunnah wara ditinjau dari sisi bahasa, wara ditinjau dari sisi istilah. Ditinjau dari sisi bahasa, sunnah apa yang dijawab tadi? Cara, metode, jalan. Mencari lampang itu sunnah secara bahasa.
Mencai, manci atau mencara sama apa sunnah nah? Karena secara bahasa ya. Karena anggahi Nabi SAW cow memberi contoh dalam perbuatan mataho, maka siakan mau orang memberi contoh sunnah. Siakan ada pahala punya sentika pahala do mekarawi batu ngahir elir kelam parawi sia. Dan cow mengkelam parawi meiha memberi contoh meiha dalam Islam, maka bagi sia dosa. Dan dosa do mekarawi batu sia ditanggung menana. Ake ku bahayana ndai ye turu eli turu ngahi turu kelamparawi, karena batu si bedau kelamparawi dari mencana dosa do ni biha bendai. Ini bahaya, maka hati-hati kita berbicara, hati-hati ndai nuntun gahi ti suara dasar ain turun gahi ti suara dasar dalam Al-Quran dan Sunnah ain turu kelamparawi palah tahu ke kerawin aku akun carana ya katakan mata sudah sering sampaikan ngori persembahan dai ya ngori sembahan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi moto suruh itu ke alhamdulillah osa cala sampai sumbu edi sehingga watin cara roman ucapan alhamdulillah pujian cara di cara waktu bukan tempatnya, bukan waktunya. Dasalah alhamdulillah karena ternyata ngori sembean dai rakrawi bendai Nabi sallallahu alaihi wasallam ngori salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah audik paham Nabi astagfirullah 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 baus di istighfar gai kan botong cambe di baun di istighfar gai roh ke kampung anu krawi dosa anu sembea waktu romo krawi dosa tapi mungkin pada saat ndai bertakbir Allahu Akbar warafiki makalai warafikin conggob dom tahun waram fiki tip colan conggo waram fiki jagor iha tipur pupu tipur semprot waram fiki barang membora. Nah kekacauan mai fiki ndai yang mengacaukan sembahyang ndai ede kupala perlu kainnya tambal dengan istighfar bukan alhamdulillah. Nah kalamparawi bernama alhamdulillah ngori sembeya patung para berdoa edan dai maka ndai berbuat salah keliru tentu dapat dosa raka dosa kair kerawim tahu menurut ndai tapi ternyata wati tahun menurut agama ake sunnah secara bahasa. Jadi sunnah secara bahasa loa sunnah mataho sunnah maiha. Tapi kalau secara istilah sunnah ini memiliki makna khusus dan makna umum. Secara khusus sunnah itu dipahami oleh para ulama berdasarkan disiplin ilmunya. Waras sunnah menurut ulama hadis, waras sunnah menurut ulama usul fikih, waras sunnah menurut ulama fikih. Badem dari selama ake sunnah di sunnah Nabi kerawi seraka pahala waktu kerawi tidak dosa ake dipahami dari sunnah padahal sunnah ake secara khusus ededu sunnah menurut ulama fikih. Sunnah menurut ulama fikih adalah berdasarkan apa yang dilakukan berkerawi benai Nabi SAW kalamparawi si benai raka pahala wati selampak kalamparawi benai wati dosa. Contoh sembilan sunnah zikir
zikir gore sembeak wati berzikir dai ti dosa karena sunnah. Puasa Senin Kamis ini sunnah. Ini sunnah menurut siapa? Ulama fikih secara khusus. Waras sunnah menurut ulama usul fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih mirip dengan sunnah menurut ulama hadis. Menurut ulama usul fikih itu apa-apa yang datang dari Nabi SAW, marmai dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Kelam parawi Nabi atau wi Nabi batir kelam parawin itu sunnah. Ya. Batir kelam parawi Nabi ke sunnah. Sunnah batin dulu karawi Nabi. Ini kerawi, mau kerawi sih berarti naik melanggar sunnah. Nabi SAW waktu kelamparawin amalan-amalan tertentu lain tak batin, tapi memang tidak disyariatkan. Ini sunnah menurut ulama usul fiqh. Sedangkan sunnah menurut ulama hadis edadu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, lahir elin, perbuatan, aur kelamparawin atau ketetapan. Ya, aus ketetapan ke edadu Nabi sallallahu alaihi wasallam wati tegur, wati ingkarina, wati rojona aur kelamparawi para sahabat. Contoh Bilal melaksanakan sembahyang salat sunnah wudu. Ditegur Nabi. Namanya sunnah takririyah. Lain di kelamparawin daya ke, dia Bilal kelamparawin, dia nahuju keluar nih, dia sindai. Le Bilal ke sahabat, mori di zaman Nabi. Ya. Mui pelondo wahyu. Itu. Ndai, tapi wahyu pelondo. Nabi benim tegur. Tilong kesama. Jadi ini sunnah. Ya. Serta sifat Nabi SAW secara lahir dan akhlak. Itu sunnah menurut ulama hadis. Sunnah secara khusus. Sedangkan sunnah secara umum itu Islam. Akidah yang hak. Ini sunnah secara umum. Makanya Imamul Barbahari mengatakan dan ya, Imam Ahmad mengatakan Islam itu sunnah, sunnah adalah apa? Islam. Jadi sunnah Nabi waraja hukum mas sunnah, wara juga hukum mawajib. Aina pesi sunnah Nabi di sunnah jambore. Ada sunnah Nabi yang sifatnya apa? Wajib. Contoh, sembahyang 5 waktu. Sunnah cow sih. Sunnah Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan. Sunnah cow? Sunnah Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Dewati lo apalah ngahim daike umum sunnah pokoknya kelamparawi sebenarnya ke pahala watis kelamparawi tidak ke dosa. Itu sunnah secara khusus menurut ulama fikih. Amalan-amalan sunnah di bawah hukum wajib. Makanya potong enggak jenggot de sunnah Nabi jenggot kayak di isim dari ke pahala watis tidak ke dosa. Sunnah Nabi yang wajib. Karena Nabi SAW mengatakan apa? A'ful liha. Soopu pelihara pu jenggot dipelihara. Nah woko sih, watis woko nain kepasa woko. Itu. Ini sunnah Nabi SAW yang wajib. Karena Nabi panjang jenggotnya. Kalau waras do menghina jenggot, maka pampai kai jenggot, maka hakikatnya dia menghina sunnah. Dan istihza bis sunnah,
mengolok-olok sunnah, itu kufur hukumnya, keluar dari Islam. Hati-hati. Ahli sunnati wal jamaah, ada pengertian sunnah. Al jamaah itu banyak versi para ulama. Walaupun berbeda versi, berbeda konteks, pada intinya saling melengkapi satu sama lain. Dari pengertian al-jamaah, ada yang mengatakan al-jamaah itu siapa? Para sahabat. Ada yang mengatakan al-jamaah seperti Imam Al-Bukhari adalah mengikuti kebenaran dari Nabi SAW. Itulah al-jamaah. Siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia al-jamaah. Walaupun secara bahasa al-jamaah itu persatuan, tapi kalau secara istilah al-jamaah itu memiliki makna yang beda-beda. Tapi perbedaan ini saling melengkapi makna itu. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah ededu ma sesuai lah mencihi walaupun dari keseda. Hanya sebuah doa di satu tempat, tapi sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka dia al-jamaah. Enggak mesti al-jamaah itu mboto dona. Karena wara doa mapehe baru dikatakan al-sunnati wal jamaah, tioku mbotos dompatun ke al-sunnah wal jamaah. Kau nene cara rau. Aina nifa. Allah pernah mengingatkan dai, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Mukbahtus kemboto kaina do di dunia, maka sadohore akan memalingkan, menyesatkan dari jalannya Allah Azza wa Jal. Artinya kemboto kain manusia kayak apa? Menyimpang. Coba ya deh. Allah. Kebanyakan manusia di dunia ini apa? Menyimpang. Gak bisa dipungkiri. Allah yang mengatakan demikian kepada nabinya, wa in tuti aksara man fil ardi, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini. Berarti kebanyakan manusia kenapa? Kemana arahnya? Yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya lain ukuran botodo batu. Ukuran kita berada di atas sunnah atau dikategorikan ahlu sunnati wal jamaah kapan? Ketika kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Al-ibratu laysa bid-da'awa, innamal ibratu bil haqa'iq. Nah, para ulama yang menjadi standar bagi daya lain sekedar klaim, mengaku. Standar itu bagaimana dia mengikuti kebenaran. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Kita berusaha mengikuti jalan yang benar ini, jalan yang satu ini, karena nggak mungkin kita akan menyatukan semua. Justru perpecahan itu sebagai ujian. Perpecahan yang terjadi itu sebagai ujian bagi kita. Sebagaimana perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, lara kai perpecahan, perselisihan di antara dai kaum muslimin diuji gendai. Siapa yang benar-benar mau mencari tahu kebenaran al-haq, dan siapa yang mengekor hawa nafsu dan fanatik terhadap kelompok dan organisasi atau golongannya. Ujian. Bukan tidak mampu Allah itu menyatukan kita semuanya. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Allah katakan dalam suratul An'am, seandainya Allah kehendaki, Allah akan menyatukan mereka, mempersatukan mereka di atas petunjuk. Fala takunanna minal jahilin, maka jangan engkau jadi termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Artinya jangan ikuti orang-orang yang menyimpang. Allah seandainya Allah kehendaki disatukan semua akidah umat Islam, Allah mampu. Tapi itu ujian bagi kita. Nikmade kai bema benar-benar ngalang upa jalan kebenaran, mak be poda menyimpang mengikuti hawa nafsu, fanatik terhadap pendapatnya, pendapat guru, pendapat ustadznya, pendapat kiainya, dan seterusnya.
Mau nggak dia mencari kebenaran, berusaha mencari kebenaran? Allah katakan dalam surah yang lain, di dalam surah Hud, walau syaa rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah katakan di akhir-akhir surah Hud, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau syaa rabbuk, seandainya Rabbmu memiliki kehendak, berkehendak, mau, la ja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya Allah akan jadikan manusia semuanya umat yang satu, di atas akidah yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tapi mereka akan terus berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah ciptakan mereka. Artinya perselisihan pasti terjadi. Kaum yang bersatu di atas al-haq, orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan rahmat. Islam ini mengajak kita untuk bersatu, tapi perselisihan itu tetap terjadi sampai kapanpun. Ujian bagi dai, mau nggak dai kita tanao benar-benar mencari tahu, ngupak bepodamci bepoda al-haq, atau dai merasa cukup dengan apa yang kita ketahui selama ini, ber patem dai selama ake, ber tenaom dai, ber kelampar habib dai. Kalau dai merasa cukup dengan aur kelampar habib dai selama ake, maka kita orang-orang yang merugi. Kita harus berusaha mencari tahu mana kebenaran itu, agar kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Ankabut, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman, sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Yang dengan demikian Allah akan tahu siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Diuji. Maka waharakai perselisihan dan perpecahan ini sebagai ujian bagi dai. Mau nggak dai mencari tahu mana kebenaran yang sebenar-benarnya, mana al-haq, mana sunnah, lain sekedar mengaku kami ahlu sunnah, tapi pelaksanaan sunnah jauh panggang dari api. Bukan sekedar pengakuan. Mengaku ahlu sunnah itu benar-benar menerapkan apa yang pernah diterapkan pada Nabi SAW dan para sahabat, meninggalkan apa yang tidak pernah dilaksanakan dan dilakukan pada Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ajma'in. Itu baru ahlu sunnah. Ngaku ahlu sunnah tapi mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ndai ke sebenarnya morbei bendai Allah subhanahu wa ta'ala akal. Usahakan dengan akal ake ndai ke waratoi sifat kritis. Mune si kritis re lara si maingua betul kelampar habib ake dalam agama. Beta doku dalilna, beku dalil makau gaina. Islam ke sangat sederhana. Mau nambah agama Islam ke wara dalil makau ma perintah takrawi sama. Bati sewaran tinggalkan. Horiwi ikrawi.
Tidak ada manfaatnya. Ada dalil, amalkan. Kelampar rawi pewaras dalilnya. Ain kelampar rawi itu ada dalil, makin puas. Makanya waras itu memain nguar teindai, ake kuni kelampar rawi mendai, do dalil. Mbete dalilnya. Contoh, waras sembiat tobat setiap maghrib isya. Wararo mau sembiat tobat ke? Pala bunei berkerawi dari dosa naik, maka dari sembiat tobat. Dan kalau sembiat tobat keridik benai, setiap gori maghrib antara maghrib dan isya sembiat tobat senenai, ini butuh dalil. Doro dalil. Kalau wara dalil kelampar, kalau wati makin puas. Kritis. Dalil dari Al-Quran jelas. Pala dok menurut tafsiran Cawgombi. Karena boto penyimpangan dalam memahami Al-Quran. Ya. Menurut penafsiran-penafsiran yang menyelisihi penafsiran para sahabat. Ya. Sebagaimana pernah Anda sampaikan ta'ake beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya penyimpangan saudara-saudara ndai yang ekstrim dalam beragama, au malah bom kiri kanan do gereja-gereja, tempat-tempat hiburan dan semisalnya, au si dasar sudah ayat Al-Quran, au guys lo mengkafirkan penguasa yang ada dengan ayatnya di dalam suratul Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir do mawati berhukum dan hukum Allah menurut tafsiran dia. Padahal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lain kafir menurut keyakinan gomidoho. Kafir dalam ayat akikah itu kufrun duna kufrin, kafir di bawah kekafiran, artinya kafir kecil, mawati kelosa dari Islam. Akhirnya dengan salah faham lau rakit bom sehingga merusak nama Islam. Akhirnya dituduh bajenggoe teroris, makani cadar teroris. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Jenggot ini sunnah Nabi, cadar pun ini merupakan syiar. Bahkan istri-istri Nabi memakai cadar. Lain adat do Arab cadar ge, karena botol do zaman akhir lain adat do Arab. Ya. Saraan lain Nabi kan cadar, bahkan lebih ekstrim. Lain ketada isi madana ke buat. Pulas lah, mulai dari tentangannya saya sampai awal. Tiwara melonga konestoi. Eder kanib Aisyah. Apakah anda tuduh Aisyah ke ekstrim, garis keras, teroris? Ya, bisa-bisa naik kufur karena mencela istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau memahami Al-Quran, pemahaman siapa, tafsiran siapa. Kalau hadis, hadis ke sahih atau minimal hasan. Ini kelampar rawi hadisnya dhaif sih. Aus hadis dhaif lemah. Ya, melemah ya berarti lo dikit-dikit ndai. Awalnya palsu. Moto hadis palsu. Ini yang penting hadis akeh hadis nah. Ya. Cowok membaca surah Yusuf malam Rabu. Nana Mones negaganan. Membaca surah Maryam, Nana Siwes nanti kanan. Detiop seraja paundain. Akeh hadis palsu. Ini yang penting hadis. Teliti hadisnya, sahih apa tidak? Dekoni mau baca ribu kali surah Yusuf nih, tios paundai, anak ya tergantung serajana. Ini contoh-contoh hadis palsu. Belum hadis-hadis yang lain, amalan-amalan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali wali ahlu sunnah sifatnya harus kritis.
warasi suatu amalan atau nguartai gebedau suatu amalan, tanyakan apa dasar dan sumbernya. Lain perturu kelamparawi bendai. Mudah-mudahan apa yang ada sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi dai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari kelompok yang dimenangkan, yang diselamatkan dari api neraka. Dai berusaha mencari kebenaran, tidak boleh dai mengklaim, mengaku diri kitalah yang berhak masuk surga, tidak ya. Tapi kita berusaha untuk menjadi ahlu sunnah sejati ya. Menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Mati luat enggak himdai nami or pasti belum seroga karena nami ahlu sunnah, nggak boleh. Dai hanya punya kewajiban untuk mencari tahu, ngupah, be mencihi bempota. Wallahu taala ala wa alam. Kalau ada hal-hal yang perlu disodi, step it. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya kepada orang, Pak. Pertanyaan saya yang berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj, masalah Maulud, Pak. Maulud, Hadirat, dan selain daripada itu, urusan apa? Hari besar Islam. Saya bertanya begini, langsung dibukanya, dari pengalamannya. Isra Mi'raj, perintah punya itu ya, misalnya. Itu kan saya. Akan diperintah ini oleh siapa? Saya membaca pada zaman Nabi tidak pernah ada instruksi atau perintah. Itu yang kesimpulan saya. Iya. Apa itu yang mana tinggal ngomong ini dengan Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj. Dai sepakat Isra Mi'raj itu hak. Isra Mi'raj itu kejadian yang pasti, peristiwa besar, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu bermade lain dan made paman aman to'ina, marbantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihibur, diangkat ke langit untuk menerima wahyu sembah. Ibadah dai mas satu-satu Pak Ma laweha langsung menai Nabi SAW selangi hanya sembah. Pala sembah wali kemboton ini ibdu di dekrahi betul. Isra Mi'raj ini hak, tapi merayakannya butuh dalil. Dai harus kritis. Itu ikut dalil memerintahkan, atau dalil nggak mesti harus hadis. Qala Nabi berkata, reeda toiba para sahabat ke aur kerawi Nabi. Pernah nggak kalam perawi Nabi SAW? Atau pernah nggak para sahabat? Seandainya tahu sih, para sahabat adalah manusia yang paling semangat dalam kebaikan. Saking semangatnya para sahabat sampai nekonen puasa sepanjang tahun. Ndai loro kayak ade ngorina ya pura Ramadan. Para sahabat enggak pingin puasa sepanjang tahun, saking semangatnya beribadah. Di awal Ibnu Mami kerawi kelam perawi tahun tahu si kelam perawi ake. Aku enggak para ulama laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya kalam perawi akan tahu sih, niscaya Nabi dan para sahabat lebih dulu melaksanakannya. Tapi tiwara satu riwayat pun Nabi merayakan baik Isra Mi'raj maupun Maulid. Nabi ikut ya, hanya bergembira ketika ainain ganakain, ainain warakain ededu dengan puasa, Mbak. Puasa Senin dan puasa hari Kamis. Puasa hari Senin, hari di mana beliau lahir. Puasa hari Kamis, hari di mana catatan amal diampa pada
malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, catatan amalan deh. Itu. Tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, maka derajatnya apa? Dhaif. Bahkan apa? Palsu. Tidak ada satupun hadis sahih, demikian juga tidak ada hadis hasan memperintah lain. Dan wajib disampaikan. Kalau nasi baca tentang perjalanan Isra Mi'raj, nggak perlu dikhususkan. Dan tanggalnya pun terjadi perselisihan para ulama. Nggak pasti 27 Rajab itu nggak pasti. Karena tidak ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya hanya disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Ya. Sama belau ainain warakai tanggal warakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperselisihkan. Orang baik tanggal 9, orang baik tanggal 10, orang baik tanggal 11, orang baik tanggal 12, orang baik lain bulan Rabiul Awal. Tapi tanggal madekain pasti. Ededu 12 Rabiul Awal. Itu. Jadi perbuatan ini tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam. Sabit. Siapa kita yang hadir pada malam ini? Orang-orang yang ingin mencari kebenaran, orang-orang yang ingin mengetahui sunnah, ingin mengetahui sunnah, ingin mengikuti jejaknya para salaf. Ini kita. Adapun mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, maka sebagaimana tadi, silakan kita akan ikut kegiatan itu apabila ada dasarnya. Kalau tiswara dasar, denda itu kalau makin poa. Allahu ta'ala ala wa a'lam. Adzan. Silakan adzan dulu. Lanjutkan kita insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.